Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan ke-22 mata kuliah Integrated English Course. Kosakata yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang berhubungan dengan memasak dan makanan-makanan yang biasa kita siapkan, cooking and common prepared foods. Untuk pertama, kita akan membahas kosakata yang berhubungan dengan makanan-makanan yang biasanya disiapkan atau dimasak, yaitu common prepared foods. Pertama, kita lihat di sini ada gambar makanan-makanan yang manis-manis. Jadi, mohon bersabar, silahkan teman-teman siapkan makanannya terlebih dahulu. Siapa tahu nanti lapar ya ketika melihat video ini. Oke, pertama ada gambar donat di sana. Bahasa Inggrisnya adalah donuts. Donuts. Sangat simple dan saya rasa mudah diucapkan. Kemudian setelah donuts ada waffle. Waffle. Ini dalam bahasa Indonesianya adalah kue sepit. Di Indonesia ada kue sepit, tapi mungkin bentuknya tidak seperti waffle. Kemudian setelah waffle ada pancakes. Pancakes. Ini adalah kue dadar. Pancakes. Selanjutnya ada muffins. Muffins adalah kue kukus. Jadi biasa juga disebut dengan English muffins. English muffins ini karena memang originality-nya atau asalnya bertahun-tahun yang lalu itu pertama kali dibuat di Inggris, seperti itu. Jadi ada 3 setidaknya bentuk kue di atas, di gambar atas, dan di gambar paling atas ini setidaknya ada mungkin 4 ya, bukan 3, ada 4 bentuk kue yang biasanya mungkin kita lihat di menu-menu sarapan seperti itu. So donuts, waffle, pancakes, and English muffins. Selanjutnya ada mungkin favorit anak-anak kali ya. Ini adalah ice cream atau es krim. Kemudian ada apple pie atau kue apel. Apple pie. Kemudian setelah apple pie di sini ada syrup. Syrup. Nah, umumnya di Indonesia mungkin sirup artinya adalah minuman yang manis-manis dalam artian seperti minuman berwarna ya, manis yang berwarna seperti sirup marjan dan lain-lain. Tapi dalam bahasa Inggris, syrup itu lebih kepada air gula yang mungkin biasanya diletakkan di atas pancakes, di atas waffles, atau di atas apple pie seperti itu. Dan saya rasa untuk kosakata makanan manis ini mungkin banyak kita temukan di Indonesia ya. Jadi saya harap bisa diingat baik-baik untuk kosakata ini. Selanjutnya ada makanan-makanan yang kira-kira di sini berhubungan dengan kentang maupun roti ya. Pertama ada sandwich. Sandwich sudah umum juga kita dengar di Indonesia. Ini adalah kue berlapis. Sandwich. Kemudian ada French toast atau biasa juga disebut dengan toast. Cukup toast saja juga bisa. Itu adalah ini adalah kue roti panggang maksud saya, bukan roti berlapis. Jadi toast adalah roti panggang. Biasanya disebut juga dengan French toast. Berbeda dengan English muffins, French toast tidak berarti berasal dari Perancis. Toast ini adalah dulunya dibuat oleh seseorang bernama French. Jadi seseorang bernama French ini karena dia yang membuat toast pertama kali, maka sering dikenal dengan istilah French toast. Dan French ini adalah nama orang dan dia adalah orang Amerika kebetulan. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Perancis. Selanjutnya ada pizza. Pizza. Meskipun penulisannya dengan double Z seperti ini, tetapi pembacaannya tetap seperti ada suara T di tengahnya. Seperti ada suara T di tengahnya ya. Pizza. Pizza. Di sebelah pizza ada mashed potatoes. Mashed potatoes. Jadi ini adalah kentang tumbuk. Mashed potatoes. Biasa juga dipakai untuk sarapan. Selanjutnya, selain kentang tumbuk, ada juga kentang yang lain, yaitu kentang bakar, yaitu baked
potatoes. Baked potatoes. Baked potatoes. Selanjutnya ada sayur-sayuran yang biasanya ini disebut dengan salad atau sayur lalapan. Salad. Terakhir dalam slide ini adalah hamburger atau perkedel daging diartikan dalam bahasa Indonesia. Hamburger. Oke, setelah hamburger, selanjutnya di sini ada yang berhubungan dengan beberapa daging dan produk daging yaitu telur. Pertama ada spaghetti. Spaghetti. Jadi spaghetti ini maksudnya adalah pasta spaghetti yang biasanya juga dicampur dengan daging mungkin ya. Kalau misalnya teman-teman makan mungkin spaghetti bolognese seperti itu. Kemudian setelah spaghetti ada fried chicken atau ayam goreng. Ini mungkin adalah mungkin salah satu dari makanan favorit sejuta umat kali ya. Fried chicken, ayam goreng. Chickennya sendiri adalah ayam, friednya sendiri adalah goreng. Jadi maksudnya ayam yang sudah digoreng, fried chicken. Kemudian ada pork chop atau potongan daging babi. Tentu saja ini makanan yang tidak saya sarankan untuk kita makan, bahkan dilarang untuk muslim untuk dimakan. Tapi perlu diingat bahwa babi atau pork, maksud saya babi itu dalam bahasa Inggrisnya adalah pork. Jadi ketika teman-teman melihat label makanan dengan kata pork, maka wajib dihindari pork chop. Selanjutnya setelah pork chop ada omelet. Omelet atau telur dadar. Omelet, telur dadar. Setelah telur dadar ada telur mata sapi yang biasa kita sebut dengan mata sapi gitu ya. Itu adalah fried egg. Cukup fried egg saja. Jadi itu adalah telur goreng. Fried egg sama seperti fried chicken di atasnya. Kemudian setelah fried egg ada scrambled egg. Scrambled egg. Scrambled egg. Itu adalah telur yang sudah diaduk terlebih dulu, maksud saya telur goreng yang kemudian diaduk ketika proses penggorengannya. Seperti itu. Sedikit berbeda dengan omelet atau telur dadar yang biasa kita makan sehari-hari. Oke. Setelah telur di sini ada sosis. Sosis dalam bahasa Inggrisnya adalah sausage. Sausage. Itu adalah sosis. Kemudian sosis yang diletakkan di tengah roti itu adalah hot dog. Jadi jangan lagi ada yang mengartikan bahwa hot dog itu adalah anjing panas gitu ya, makanan yang terbuat dari daging anjing. No, not at all. Tidak seperti itu. Hot dog lebih kepada artinya lebih kepada roti sosis. Hot dog. Selanjutnya kita akan masuk dalam kosakata cooking atau kosakata yang kita pakai ketika kegiatan memasak. Pertama di sini ada kosakata memotong atau dalam bahasa Inggrisnya adalah cut. I am cutting the broccoli. Contoh kalimatnya seperti itu. I am cutting the broccoli. Saya memotong brokoli. Saya rasa kosakata cut ini sudah sering sekali dipakai ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada juga kosakata memotong yang lain yang lebih spesifik, yaitu chop atau memotong kecil-kecil. Contoh kalimatnya, my mother is chopping the peppers. My mother is chopping the peppers. Ibu saya memotong kecil-kecil pepper atau paprika. Jadi kalau teman-teman lihat gambarnya di sebelah kiri ini, nah ini adalah gambar paprika yang dipotong kecil-kecil sekali seperti itu. Peppers adalah paprika. Peppers juga artinya adalah merica ya. Jadi peppers artinya ada dua, ada merica, ada paprika. Di sini memotong kecil-kecil seperti ini bisa memakai kosakata chop. Tidak hanya paprika mungkin yang dipotong kecil-kecil, mungkin bisa juga wortel dipotong kecil-kecil seperti itu. Selanjutnya ada juga kegiatan memotong yang lain, yaitu slice. Slice ini lebih kepada mengiris seperti itu.
Jadi bisa mengiris bawang, mengiris ikan, mengiris tipis seperti itu. Ini adalah slice. Contoh kalimatnya, my father is slicing many onions. Ayah saya mengiris banyak sekali bawang merah. My father is slicing many onions. So, itu adalah kosakata slice atau mengiris. Kemudian ada menguliti. Di sini biasanya kita menguliti kentang, menguliti wortel seperti itu, menguliti apel misalnya kalau kulitnya disingkirkan seperti itu. Nah, jadi untuk kosakatanya adalah peel. Peel. We are going to peel the potatoes. We are going to peel the potatoes. Kami akan menguliti kentang-kentang tersebut, kentang-kentang itu. Peel, menguliti. Selanjutnya kita ada kegiatan merebus. Merebus bisa merebus air, merebus susu mungkin, kemudian merebus sup mungkin. Maka kosakata yang dipakai adalah boil. Boil. Contoh kalimatnya, he is boiling water to cook noodles. He is boiling water to cook noodles. Dia merebus air untuk memasak mie. Seperti itu. Boil. Selanjutnya ada menuangkan sesuatu. Jadi di sini bisa juga menuangkan susu, menuangkan air, menuangkan syrup di atas pancakes atau waffles. Maka ketika kita menuangkan tersebut, kita bilangnya pour. 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 Contoh kalimatnya, the next step is pouring 200 milliliters of milk. Contohnya, jadi langkah selanjutnya adalah menuangkan 200 ml susu. Seperti itu contoh kalimatnya. The next step is pouring 200 milliliters of milk. So, kosakata yang dipakai di sini adalah pour. Selanjutnya ada mengaduk. Ini sudah cukup umum ya, disebut dengan mix. Contoh kalimatnya adalah they are mixing the ingredients well. They are mixing the ingredients well. Mereka mengaduk bahan-bahan dengan baik, dengan rapi, dengan baik seperti itu. Mix. Selanjutnya ada memarut. Di sini saya memakai contoh memarut keju, bisa juga memarut kelapa misalnya. Memarut bahasa Inggrisnya adalah grate. Grate. Untuk kalimatnya, I am preparing to grate the cheese. Saya bersiap-siap untuk memarut keju. Saya bersiap-siap untuk memarut keju. I am preparing to grate the cheese. Itu untuk kosakata memarut atau grate. Selanjutnya di sini ada menggoreng dan mengaduk. Nah, jadi untuk menggoreng dan mengaduk itu kita memakai fry and stir. Jadi ketika teman-teman lihat di slide sebelumnya, mengaduk dengan mix, dengan kosakata mix, itu adalah mengaduk umumnya bahan-bahan yang masih mentah. Tapi kalau stir itu kepada mengaduk bahan-bahan yang sudah di atas wajan penggorengan. Jadi itu adalah stir, sekedar diaduk begitu. Fry sendiri adalah menggoreng, stir adalah mengaduk di atas wajan penggorengan tadi. Jadi contoh stir itu misalnya adalah pada ketika teman-teman atau ketika kita membuat scrambled egg atau telur goreng yang diaduk begitu. Jadi ketika kita mempour atau menuangkan telur yang sudah dikocok tadi di atas wajan, nah ketika kita mengaduk telurnya di atas wajan yang sudah di atas api seperti itu, nah itu kita mengucapkannya dengan stir begitu. Contoh kalimatnya di sini adalah I am frying or stirring the onions and peppers. I am frying or I am stirring the onions and peppers.
onions and peppers. Jadi saya sedang menggoreng dan sekaligus mengaduk onions atau bawang merah dan peppers atau paprika. Fry and stir. Kemudian selanjutnya ada bake atau memanggang. Di sini saya memberikan contoh, I am baking a casserole. I am baking a casserole. Jadi bake adalah kosakata memanggang yang menggunakan hot air atau udara panas, seperti itu. Casserole sendiri dalam contoh kalimat ini adalah makanan yang seperti lasagna, ya, makanan yang seperti lasagna. Jadi baking adalah kosakata, atau bake adalah kosakata memanggang yang biasanya kita pakai untuk makanan-makanan yang seperti ini, yang umumnya adalah makanan hasil adukan, seperti itu. Bake. Kemudian ada juga kosakata memanggang yang lain, yang itu tidak menggunakan hot air atau udara panas, tetapi menggunakan infrared radiation atau radiasi infrared, seperti itu. Itu adalah kosakatanya broil. Memanggang dengan infrared radiation itu adalah broil. Contoh kalimatnya, I am broiling fish. Saya memanggang ikan. I am broiling fish. Jadi broil itu biasanya memanggang dengan infrared radiation. Itu umumnya untuk makanan-makanan seperti daging, potongan-potongan daging seperti fish, steak misalnya, mau itu steak ayam misalnya, atau steak daging sapi, seperti itu, maka memanggangnya menggunakan infrared radiation. Jadi ketika kosakata kalimatnya kita memakai broiling atau broil. Selanjutnya, terakhir, ini adalah mengukus atau steam. Jadi kita juga sering mendengar mungkin ya istilah steaming seperti itu. Mengukus atau memanaskan sesuatu. Boleh memanaskan sesuatu. Jadi steaming untuk kosakata memasaknya itu adalah mengukus. Contoh kalimatnya, I am steaming the veggies, atau I am steaming the vegetables. Vegetables boleh juga disebut dengan veggies. Jadi ini artinya adalah saya sedang mengukus sayur-sayuran. I am steaming the vegetables, or I am steaming the veggies. Itu untuk steam. Jadi demikian kosakata tentang cooking maupun common prepared foods yang semoga saya harap teman-teman bisa mengerti dengan baik dan bisa diingat dengan baik. Jangan lupa setelah ini untuk mengerjakan kuis yang ada di Moodle, karena ini akan menjadi penilaian presensi teman-teman untuk mengerjakan atau mengikuti perkuliahan online, dan juga untuk khususnya kelas IEC 1C, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah saya sediakan. Maupun teman-teman lain mungkin yang ada di kelas 1A ataupun 1B, silahkan juga boleh mengisi Google Form tersebut, karena Google Form ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pembuatan video ini, apakah cukup efektif atau tidak efektif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.